Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Sirat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir ternyata jamaah yang hari ini sedang melaksanakan ibadah haji itu menunggunya cukup lama, tergantung domisili daerah yang mereka tinggali. Kalau mereka berada di daerah Sulawesi Selatan, itu antrian menunggu hajinya di atas 40 tahun, 42 sampai 46 tahun. Bayangkan, ya cukup lama itu 46 tahun. Kemudian waiting list tertinggi kedua adalah daerah Jawa Timur, dan kemudian menyusul daerah lainnya yaitu Aceh. Aceh sendiri itu waiting listnya di sekitar 32 tahun, dan itu cukup lama menunggunya. Nah, pernahkah kita berpikir ternyata pelaksanaan ibadah haji yang kita menunggunya puluhan tahun ini hanya beberapa hari saja. Jadi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi walaupun berangkat dari tanah airnya sekitar 40 hari atau 42 hari, tapi pelaksanaan hajinya ternyata hanya beberapa hari saja. Dan itu cukup singkat. Jadi jamaah haji kami menyarankan untuk konsentrasi hanya di hari-hari penting ketika pelaksanaan ibadah haji. Hari apakah itu? Hari apa sajakah itu? Yang pertama adalah Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah, dan itu pelaksanaannya pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah setiap tahunnya, walaupun tanggal di Masehi atau di kalender miladiahnya itu berbeda-beda setiap tahun, tapi dipastikan pelaksanaan haji hanya dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini adalah hari penting bagi jamaah haji dalam melaksanakan rukun haji. Nah, sebelum tanggal 9 Zulhijjah ada juga hari penting, tapi ini bukan merupakan rukun haji. Jamaah haji boleh mengikuti hari tarwiyah namanya pada tanggal 8 Zulhijjah, atau tidak mengikuti hari tarwiyah karena harus langsung melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Hajinya tetap sah. Tapi khusus jamaah haji yang berangkat dari Indonesia itu akan diakomodir, diberangkatkan dari hotel-hotelnya di Mekah pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi kita anggap 8 Zulhijjah ini merupakan hari penting juga untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena jamaah berangkat dari hotel di Mekah menuju ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah itu sudah dalam keadaan berihram dan sudah berniat haji. Jadi kita anggap tanggal 8 ini penting. Tapi boleh di skip, boleh langsung melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah langsung. Jadi kita anggap yang pertama juga penting, tanggal 8 Zulhijjah itu hari tarwiyah. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Ya, ini merupakan rukun haji yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Kapan pelaksanaan wukuf Arafah itu? Pada saat tergelincirnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah sampai menjelang matahari terbit di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu boleh melaksanakan ibadah wukuf. Kalau Anda tertinggal dalam pelaksanaan khutbah Arafah, kemudian masuk ke Arafah pada malam hari tanggal 10 Zulhijjah, itu masih dikategorikan boleh sah dalam melaksanakan ibadah haji karena masuk ke Arafah dan bisa dihitung dalam melaksanakan wukuf pada tanggal 10 Zulhijjah malam sampai menjelang pagi. Nah, kemudian setelah tanggal 9 Zulhijjah masuk ke tanggal 10 Zulhijjah, ini merupakan hari nahar ya di jamaah haji. Hari nahar pada tanggal 10 Zulhijjah ini jamaah diharuskan melontar jumratul aqabah ya. Jadi wajibnya adalah melontar jumrah aqabah. Jumrah aqabah ini merupakan wajib haji. Jika jamaah tidak mampu melontarnya secara langsung, boleh menitipkan batu kepada orang lain, diwakilkan kepada orang lain atas nama si
yang melaksanakan ibadah haji. Nah, 10 Zulhijjah ini merupakan hari nahar yang kita anggap penting dalam pelaksanaan ibadah haji, dan jamaah dan masyarakat yang tidak melaksanakan haji, warga muslim yang tidak melaksanakan haji itu pada tanggal 10 Zulhijjah ini melaksanakan ibadah kurban di daerahnya. Nah, kemudian setelah tanggal 10 Zulhijjah masuk ke hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Hari berikutnya yang penting adalah di hari-hari tasyrik, ya. Jamaah haji pada hari tasyrik ini akan melaksanakan mabit di Mina. Ya, pelaksanaan mabit di Mina ini dibagi dua kategori. Kalau jamaah haji mengambil nafar awal, artinya mereka berdiam diri selama 2 hari di Mina. Dan kalau jamaah haji mengambil niat nafar sani, berarti mereka menambah 1 hari lagi sampai pada tanggal 13 Zulhijjah. Ya, jadi jamaah haji ketika pada tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah ini yang berniat nafar awal sudah boleh meninggalkan Mina menuju kembali ke hotelnya di Mekah. Dan setelah itu boleh melaksanakan tawaf ifadah yang merupakan juga rukun haji. Kapan pelaksanakan tawaf ifadah? Pelaksanaan tawaf ifadah ini boleh pada tanggal 10 Zulhijjah sebelum melontar Aqobah, atau boleh juga dilakukan setelah melontar Aqobah, dan boleh dilakukan selama musim haji untuk tawaf ifadah. Tapi kalau kita jamaah haji ingin mempercepat prosesi hajinya, maka disarankan untuk melontar Jumratul Aqobah pada hari-hari tasyrik, ya. Jadi poin penting untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika hari wukuf, 10 Zulhijjah hari nahar melontar Jumratul Aqobah, dan tanggal 11 Zulhijjah dan 12 Zulhijjah untuk melaksanakan mabit di Mina bagi jamaah yang mengambil nafar awal. Jadi selama puluhan tahun menunggu untuk melaksanakan ibadah haji, ternyata pelaksanaan ibadah haji itu tidak lebih atau cukup hanya dengan 4 hari saja. Dan kami menyarankan kepada jamaah haji untuk lebih konsentrasi dalam melaksanakan ibadah selama di Mekah, khususnya di tanggal yang 4 hari ini saja. 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 dan 12 Zulhijjah. Ini harus konsentrasi. Mudah-mudahan dengan khusyuk dan konsentrasinya di 4 hari utama ini, Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Terima kasih. Nantikan tips dari kami berikutnya bersama Abu Siraj Tour, your spiritual travel partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.